hati bangsa kami Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan. Kami hadir di sini Bapak sepakat untuk boleh mengambil waktu kami untuk mendoakan untuk negara kami Tuhan. Untuk sedang apa yang kami alami saat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan penyertaan-Mu ada buat kami. Demikian juga Kau menyertai negara kami Tuhan, bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, saat ini Bapak, kami hadir untuk boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya layakan setiap kami yang hadir di tempat ini. Kiranya kami juga berdoa untuk saudara kami yang belum hadir di sini. Bapak, terima kasih untuk kesehatan untuk hari ini.
Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan tanpa kami minta, Bapak. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau terlebih mengerti apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur Tuhan, Kau terlebih baik di saat kami tidak baik terhadap Engkau Tuhan. Dan kini saatnya Bapak, kami undang Kau hadir di sini Tuhan. Syukur Tuhan, syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Semua sujud Bapak. Syukur Tuhan. Tuhan hadir di tempat kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Kau dekat dengan berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran kudusmu, penuhi lahirku, dan ku bersungguh
kudus dan Tuhan. Nanti akan siap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya Tuhan kami akan mulai untuk masuk puji-pujian untuk boleh mengenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Engkau layani setiap pujian kami. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Demikian pula Tuhan kami serahkan tempat ini Tuhan. Tuhan kami sepakat untuk beribadah saat ini, untuk memulai Tuhan. Kami perserahkan setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami peraskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan Amin. Shalom. Shalom. Kita akan pujikan pujian yang ngebeat. Saya undang untuk boleh berjoget semua. Oke.
keras kita musikan Gadel Gusti. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan, berdoa berkati kami, Engkau berikan yang terbaik bagi kami Bapak. Kini saatnya Tuhan untuk kami boleh mengembalikan sedikit dari banyak-banyak berkat yang kami terima Bapak. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau layakan setiap persembahan kami. Dan perasaan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan sambut dengan pujian langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Tuhan, semuanya kita akan
pelajaran kita. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau selalu hadir Bapa dalam hidup kami, dalam kesesakan kami Bapa. Kini saatnya Tuhan, ajak kami Bapa untuk boleh mengambil rema dari apa yang Kau sampaikan hari ini Tuhan. Rindukanmu
dalam ibadah kami dari awal sampai pertengahannya. Dan bila setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada malam itu, Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus pada malam hari itu, juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Dari pertengahan sampai akhir kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Luar biasa kita diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Ini merupakan satu anugerah yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu sekalian, kita akan teruskan pemeriksaan firman Tuhan, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dalam dunia ini. Dan kita akan pelajari pada malam hari ini bagaimana kondisi manusia di akhir zaman ini. Akhirnya menjelang kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia untuk menjemput kehidupan kita. Ayo kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan ayat pertama, nanti Bapak Buskan membaca ayat kedua dan seterusnya. Keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 6. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. 8. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Ya, kita akan periksa pada bagian ini supaya saudara dan saya jangan masuk pada bagian sama yang tertulis di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang bagian pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kondisi dunia saat ini belum seberapa. Ini baru sebagian kecil. Ya, sudah hampir 1,5 tahun dunia diguncangkan dengan COVID. Betul ya? Ini baru sebagian kecil. Belum memasuki benar-benar yang sukar. Nah, sebenarnya dengan kejadian menyebarnya COVID ini menjadikan peringatan, sinyal bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya, supaya hati-hati. Apalagi varian yang baru ini, ya, tanpa gejala, tahu-tahu ada. Nanti akan ada masa yang begitu lebih parah. Hari ini bagian pantai selatan begitu ada gempa,
stres. Betul ya? Yang terakhir 5,3 semua sudah stres. Ini belum seberapa. Allah kepingin melalui peringatan-peringatan ini, saudara, kita mulai kembali supaya apa? Pada waktu kedatangan Tuhan untuk menjemput kehidupan kita masih kedapatan memiliki iman, percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kondisi hari ini demikian ini, saudara, tidak usah kita ini menjadi kaget, tidak usah menjadi takut, karena sudah ditulis, ya. Dan COVID ini ternyata tidak pandang bulu. Oh, ini orang miskin, ini menengah, ini VIP. Oh, enggak. Semua akan kena. Tiga pada waktu kita kena. Bagaimanakah dengan ketahanan tubuh kita? Bagaimanakah dengan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita ini percaya kita dalam perlindungan Tuhan? Ya, ini warning, ini peringatan. Kemarin saya malam telepon dengan Pak Heri. Ya. Saya Pak Pendeta, ya kabarnya? Siapa? Sehat semua. Ngelamas kemana? Sehat semua. Puji Tuhan. Banyak cerita sama dia. Terus saya nyalakan begini. Dari keluarga Naomi, lingkungan keluarga Naomi, tinggal bapakmu di aku. Hah? Iya, itu batin. Iya. Engkau saya berangkat, aku saya bapakmu. Yompo. Ya, ini warning, peringatan kepada kita. Kondisinya akan berlanjut. Apakah pada waktu kita dipanggil Tuhan masih kedapatan punya ini? Nah, ini menjadi peringatan. Ya, saudara, kenapa hari ini begitu digoncang dengan COVID? Data yang saya dapatkan, kondisi iman orang percaya turun. Ya, apalagi dengan PPKM mikro ini yang akan dijalankan mulai besok, saudara, kita mesti menambah iman kita. Kenapa? Kondisi kalau kita tidak mau berusaha dalam diri kita sendiri untuk membangkitkan, untuk menumbuhkan iman kita supaya kuat, saudara. Banyak. Karena kalau sudah ibadah online, jujur, serius kan? Sarangan itu saya tanya semua. Siapa yang sering online? Saya. Oke, saya tanya. Begitu ibadah menyanyi atau mendengarkan khotbah, WA masuk, yang dibuka data Alkitab apa WA nih? WA. Ya, kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul. Tapi nanti ada masa yang begitu sukar, lebih dari COVID, saudara. Ya, hari ini ayo kita akan mulai melangkahkan kaki kita. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, dengan kondisi yang hari-hari demikian ini, kita mesti ekstra menambah iman kita dengan apa? Dengan banyak mendengar firman, membaca Alkitab, ya. Sekarang ini dengan fasilitas yang ada, sebenarnya bukan membuat manusia ini mundur, harusnya akan semakin maju. Kenapa? Kepingin baca Alkitab, Android dipegang, betul ya? Kepingin melihat ibadah online, tinggal pilih. Ingin mendengarkan kesaksian, tinggal pilih. Tapi iblis, dia tidak tinggal diam. Dia mempengaruhi hidup kita supaya tidak membaca Alkitab atau ikut ibadah, tetapi menikmati film-film yang lain. Nah, ini yang perlu menjadikan kita ini ekstra hati-hati. Kondisi akhir zaman, yaitu akan datang masa yang sukar. Banyak perusahaan yang tutup, pabrik-pabrik tutup, ya.
Saya pernah sharing dengan seseorang, ya. Saya tanya, Pak, kondisi sekarang ini kira-kira enak yang banyak duit atau enak yang tidak punya duit? Jawabnya dia bingung. Ya. Jujur hari ini yang banyak punya duit itu lebih pusing. Betul? Yang tidak punya duit juga pusing. Yang enak yang mana? Cukup. Amin. Cukup. Ini kondisi sudah. Sebenarnya peringatan. Ayo kita mulai membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci, yang benar. Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Ayo kita mulai akan tingkatkan di dalam kehidupan ini supaya apa? Saudara dan saya akan mulai menambah iman kita. Yang kedua dikatakan, pokoknya terus jalan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Egois. Karena itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang itu sebenarnya alat yang netral. Mau dibuang, mau disimpan, dia tidak pernah berontak. Tetapi karena kita tidak punya hikmat daripada Tuhan, sehingga uang itu segalanya. Lah memang kita tidak punya uang juga pusing, betul ya? Tetapi paling tidak kita mengerti supaya jangan kita ini diperhamba dengan uang. Ya, bekerja sesuai dengan jalur. Waktunya bekerja, waktunya ibadah. Ayo, jangan sampai saudara dan saya dengan kondisi demikian ini kita diperhamba. Saudara, saya punya prinsip. Kalau sudah waktunya dan kalau Allah sudah memberkati, tidak ada kuasa pun yang dapat mengambil berkat. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, Tuhan membuat indah pada waktu. Coba dibaca dulu ya. Ini saya bawakan kemarin di Sarang. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik, perhatikan, daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Nanti dibaca kembali di rumah, mulai diingat-ingat. Ia Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kita seringkali tidak mengerti waktunya Allah. Tapi kalau kita pahami ayat ini, kondisi hari ini, aku pas-pasan bahkan mengalami kekurangan. Tidak selamanya akan mengalami kekurangan. Ada waktunya pasti diberkati. Kapan? Tidak tahu. Yang penting bagi kita apa? Percaya bahwa Allah sanggup mencukupi kehidupan kita. Perhatikan, yang perlu kita kerjakan apa? Makan, minum. Artinya apa? Mengerjakan bagian kita. Bekerja, makan, minum, ibadah dan pelayanan. Yang lain itu urusannya Allah. Tuhan yang mengatur. Kondisi COVID ini Tuhan tahu nggak? Tahu. Diizinkan supaya manusia boleh kembali. Tapi justru hari ini karena COVID banyak orang yang mundur. Ya, saudara, mari kita mulai
iman kita selama COVID ini semakin kokoh atau semakin mundur? Atau semakin lemah? Itu yang tahu kita sama Tuhan. Bagaimanakah jamnya berdoa? Bagaimanakah jamnya ibadah? Bagaimana jamnya kita membaca Firman? Itu yang perlu direnungkan dalam hidup ini. Sehingga apa? Iman kita jangan turun, tapi naik. Mendekat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita mulai hati-hati. Ya, dikatakan dalam 2 Timotius tadi, katakanlah orang-orang menjadi mencintai dirinya sendiri, egois. Ya, saudara, mari jangan sampai kita memiliki karakter yang demikian. Next, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini kondisi. Dia suka menceritakan sesuatu yang besar-besar dan dia suka menyombongkan diri. Ada nggak? Ayo kita mulai berubah. Ya, next. Mereka akan menjadi pefitnah, mengacaukan cerita sana, cerita sini supaya orang itu mulai geger. Ini kondisi. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kondisi ini bagaimana? Ada nggak di antara kita? Tidak pernah berterima kasih kepada orang tua, dikatakan memberontak. Anak-anak mesti mulai memahami kalau berani sama orang tua. Saya selalu memberikan peringatan, besok kamu menjadi orang dewasa juga. Ya, kamu menjadi orang tua. Kalau kamu sampai menjadi orang tua dan anakmu berani, itu sudah selayaknya. Kenapa? Kamu mulai kecil berani sama orang tua. Apa yang ditanam pasti akan dituai. Lupa maksud ada di banyak saya menemui ya banyak anak-anak yang berani sama orang tua. Saya karena pernah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri dan kebetulan saya kenal baik dengan orang tuanya. Saya melihat anaknya, aduh ampun di depan orang itu ibunya yang melahirkan membesarkan dipisu-pisu, masa ampun. Nah, saya dalam batin saya, ini anakku saya tak tendang. Ini kondisi. Jangan sampai anak-anak berani sama orang tua. Ya, berani sama orang tua. Ada seorang yang sudah cukup umur dan dia cerita dengan saya, Pak, bebanku satu hanya orang tua. Kenapa? Saya punya orang tua sakit-sakitan, Pak, dan saya mesti merawat. Saya hanya ngomong begini, itu kesempatan yang paling bagus di mana engkau masih diberikan kesempatan untuk membalas budi. Gitu Pak. Ingat kamu menjadi besar karena pekerjaan dari ibu. Jadi kalau hari ini engkau merawat ibu, itu sudah selayaknya dan kamu penting mengucap syukur Pak. Ada kesempatan untuk engkau membalas. Jadi saya pernah cerita, saya dalam kondisi diam. Ya, ingat orang tua bisa nangis. Saya belum banyak membalas kebaikan orang tua saya. Maka berbagai orang yang masih punya orang tua, kesempatan dipakai. Kenapa? Kondisi akhir zaman ini kalau kita perhatikan sudah terjadi dan banyak terjadi. Berontak berani terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak mau ibadah, tidak mau percaya. Saudara, mas, ini tipu muslihat iblis untuk apa? Menarik manusia untuk dibawa menjadi pengikutnya dan masuk di dalam penghukuman. Ya sebab itu dengan kita ingin tetap percaya sama Tuhan, kita mesti ekstra hati-hati. Jamnya ibadah
yang dipakai. Saya masih bagaimanakah online besok minggu? Itu tetap akan ada online. Ya, nanti malam saya akan nego dengan Kapolsek di sini. Pak, minta izin. Kalau klien mimbar katakan 10 orang, boleh nggak? Kalau boleh nanti saya akan live di sini. Ya, selesai klien mimbar di bawah Pajaman Kudus. Yang lain ada di rumah. Saya mumpung ingat, dimulai jam 7. Saya tahu kalau saya tahu online Bangkong kafe. Ya, berbahagialah yang memang Bangkong. Ya, tetapi mesti walaupun online bangun pagi. Ya, memang dengan live streaming itu masih ada waktu untuk kita mengikuti. Tapi kalau bisa sama-sama dalam live, kita bisa ikuti. Sebab besok itu walaupun online ada Pajaman Kudus. Ya, saya berharap nanti Sabtu sudah mulai dibagi Pajaman Kudus sehingga waktu ibadah sudah mengikuti online sama-sama dalam Pajaman Kudus. Coba Pak, iman kita boleh tetap kokoh, tetap kuat. Sebab diingatkan kondisi akhir zaman, mereka tidak memperdulikan agama, tidak mau beribadah, tidak mau percaya kepada Tuhan. Jangan kita masuk di dalam kelompok ini. Next. Tidak tahu mengasihi. Ini parah. Ya. Orang yang tidak punya belas kasihan ini sangat memperhatikan. Kenapa? Karena egois. Kondisi melihat orang yang sakit di RT 7 itu di depan gudang agak ke barat. Kalau saudara tahu itu ada Pak Heru Pras. Itu 3 orang itu kena positif dalam RT 7. Tidak ada yang ngomong. Saya katakan, Pak Heru, izinkan saya semprot. Monggo Pak. Saya ngomong sama Mbak Yel, Mbak, semprot. Siap. Saya pakai APD. Saya pakai kacamata, komplit peralatan. Saya katakan, Pak Heru, keluar semua. Saya masuk dalam nama Yesus, tak semprot semua. Kondisi demikian itu, kita mesti punya belas kasih. Bukan lari. Ya, kita mengikuti protokol kesehatan tetap. Tak suruh keluar semua. Semprot semua dalam. Saya katakan dalam nama Yesus. Dulu itu. Harus ada melihat kondisi ini, kita saling mengasihi. Perlu menolong. Ya, saudara, mari jangan sampai kita ini egois dan kita tidak bisa mengasihi orang lain. Next, tidak mau berdamai. Ini yang paling parah. Orang kalau sudah punya dendam dan dibawa sampai mati, ini paling berbahaya. Sebab apa? Dalam kitab Galatia, kalau kita masih punya dendam, amarah, nggak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Apalagi pada waktu Tuhan datang ke dalam dunia menjemput kita, kita tidak mungkin akan diangkat sama Tuhan, ditinggal. Saudara, mari kita mulai menyadari sehingga kita ini tidak ada dendam, tapi berdamai. Supaya kita ini berdamai, kita mengerti, oh kondisinya orang itu demikian, ya sudah, kita ngalah untuk menang, ngalah supaya kita bisa masuk surga. Goalnya orang percaya itu ke surga. Ya, sebab kondisi ini kalau kita perhatikan, dendam itu memang yang ditanam oleh iblis supaya manusia punya dendam dan tidak suka berdamai. Sebab apa? Bisa ikut iblis masuk di dalam neraka. Coba saudara renungkan di sekitar saudara atau mungkin saudara sendiri yang melakukannya. Rubah cara yang salah. Ya, next. Suka menjelekkan orang. Habis itu ya, suka rasa-rasa. Next. Tidak dapat mengekang diri. Lebih nuruti hawa nafsu.
Saudara, ini kondisi ini kalau kita perhatikan, ini pengaruh-pengaruh dari dunia untuk menyeret kita masuk di dalam pah hukum. Dan kalau kita perhatikan, hampir semua yang baru saya sebutkan dan nanti kita akan teruskan, itu sudah ada di tengah-tengah kita, sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita ikuti cara yang salah. Ya, teruskan. Garam tidak suka yang baik, sebenarnya perbuatan yang jahat. Ya, next. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi apa yang saya sebutkan di atas tadi itu adalah perkara-perkara kedagingan yang diserang oleh iblis untuk menyerang kita, menanamkan dalam hidup kita supaya kita boleh terlepas dari surga dan kita dibawa ke dalam api neraka. Makanya ada ya, marah boleh, tapi ada aturan. Marah untuk mendidik, marah untuk menegur supaya berubah, itu baik. Tapi kalau amarah itu terus menerus sampai seminggu, 2 minggu, sampai bertahun-tahun, nah itu yang salah. Itu yang tidak boleh. Ya, ayo lebih nuruti firman. Sebab kalau kita nuruti, ya menuruti mau kita, saya tahu itu pengaruh daripada iblis. Sebab apa? Kita tidak bisa masuk surga. Dan ayo kita mulai menyadari dan menyadari sehingga hidup kita boleh semakin berkenan kepada Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus mesti harus bisa menunjukkan yang baik. Artinya menunjukkan bahwa yang aku sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah benar-benar yang baik, yang benar. Sehingga apa yang kita lakukan itu mesti yang benar. Nah, ini perlu pengertian. Kita menyembah kepada Allah yang hidup, yang penuh dengan kasih, kita mesti punya kasih. Kalau sudah tidak punya kasih, adanya kebencian, Allah tidak pernah dendam loh ya, tidak pernah dendam. Allah mengasihi, mengampuni. Saudara kalau tidak bisa mengasihi, mengampuni, berarti ada yang keliru dalam kita menyembah. Dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ibadah Minggu, Kamis, Sabtu, semua hari itu. Tapi tidak bisa menunjukkan perkara kalau dia ini adalah orang-orang yang beragama, orang yang percaya kepada Allah dan hidup. Maka yang kita sembah itu yang menentukan dengan perilaku kehidupan. Kita sudah menyembah kepada Allah yang benar, Allah dalam nama Yesus. Harus kita memiliki karakter seperti Yesus, membangun diri kita menjadi yang terbaik. Ada tujuannya. Maka dalam kita beribadah kepada Tuhan, kalau tujuannya salah, maka untuk membangun yang benar tidak mungkin akan dilakukan. Goalnya orang beribadah surga, surga itu mesti kudus. Mau tidak mau, kita mesti harus hidup kudus, benar. Kenapa? Kondisi ini kondisi akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan pasti datang untuk menjemput kehidupan kita. Ya, dikatakan lagi, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. 7.
yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini bahaya. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, mendengar firman, membaca firman, dikatakan gitu, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Egois, maunya sendiri, menuruti hawa nafsu. Saya ambil contoh satu, mengalah, gampang gak? Itu perlu sebuah perjuangan. Mengalah, mengampuni, itu sebuah perjuangan. Kalau saudara ingat akan surga, mau tidak mau pasti bisa mengampuni. Gak bisa, teman-teman mengatakan, kalau kamu tidak bisa mengampuni kesalahan sesamamu, maka Bapa di dalam surga juga tidak bisa mengampuni. Cari di Matius pasal 6. Maka kalau kita tidak bisa mengampuni, Bapa gak bisa mengampuni, berarti kita tidak bisa masuk surga. Nah, kalau kita ini sudah beribadah kepada Tuhan bertahun-tahun sampai tidak bisa masuk surga, celaka, rugi. Ayo kita mulai belajar dengan kebenaran ini, dengan kita beribadah Kamis, Sabtu, Minggu, atau di hari yang lain. Kita diajar kebenaran, tangkap kebenaran, dan lakukan kebenaran. Ya, maka yang dikatakan kudus dan benar itu tidak cukup hanya mendengar firman, berpuasa, berdoa. Tapi firman yang diajarkan itu yang dilakukan. Itu yang benar. Ya. Saya tadi baru baca berita di Detik.com. Ada 10 negara yang sudah lepas masker. Saya boleh baca terus. Ternyata kuncinya hanya satu. Masyarakatnya taat dengan aturan pemerintah. Kenapa kondisi bangsa kita demikian? Karena banyak yang tidak taat. Betul ya? Bahkan ada orang yang mengatakan, oh COVID enak. Loh, saya tanya, lo gak enak kenapa gue masker? Mana bisa? Ayo kita mulai memahami. Tidak usah orang lain, kita sendiri. Kenapa? Kita mendengar aturan dari pemerintah, protokol kesehatan dijalankan. Ayo ajaran ini, berita ini kita tangkap dan kita mulai menjalankan aturan pemerintah dengan protokol kesehatan. Saya tahu kalau kita sehat, semua sehat, negara itu menjadi sehat. Mendengar firman sama. Begitu mendengar, mulai dilakukan. Supaya bisa hidup benar. Kudus benar itu proses kehidupan. Ya, standarnya kita dengan Allah, bukan orang lain. Standarnya kita dengan Allah. Maka waktu kita beribadah kepada Tuhan, mendengar firman, tidak cukup hanya didengar. Ayo dilakukan. Supaya kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kehidupan kita kedapatan masih memiliki iman di dalam kehidupan kita. Coba, apa yang mesti kita lakukan supaya kita ini tidak ikut dengan kondisi akhir zaman yang membawa kepada kebinasaan, bukan satu kehidupan yang kekal. Kita baca dalam 2 Timotius tadi, 2 Timotius pasal 3 di ayat 10 sampai dengan 14. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku.
engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium, di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dari Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Perhatikan ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kita telah diberi banyak pengajaran tentang firman, dikatakan pegang itu kebenaran, pegang itu firman, supaya kita tidak lepas, kita tidak luput untuk waktu pengangkatan, waktu Tuhan datang ke dalam dunia. Itu keputusan di tangan kita. Saya sebagai hamba Allah hanya menyampaikan kebenaran. Mari kita mulai sadar dan kita mulai mengerti, sehingga kita mulai mengubah cara pola pikir kita. Kita mulai membangun diri kita sendiri. Mulai dari diri kita. Ya, suami membangun diri sendiri, istri membangun diri sendiri, anak-anak membangun sendiri, pemimpin semua membangun diri sendiri untuk satu kehidupan yang kekal. Ya, saya hanya bisa menyampaikan kebenaran. Keputusan semua ada di tangan kita. Mau masuk surga, hidup benar. Maka mari kita berpegang, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakin. Saudara, mari kita mulai sadar dan mulai memeriksa. Saya masuk kelompok yang mana? Masih berpegang kepada kebenaran, atau masuk dalam kelompok manusia akhir zaman ini yang begitu rusak akibat pengaruh daripada dunia, pengaruh iblis untuk membawa mereka pada kebinasaan. Mari, saya berharap kita semua mulai memegang kebenaran dan terus dipegang sampai akhir zaman. Saudara, kondisi dunia ini bukan semakin turun, maaf, ini akan selalu naik. Kesukaran akan terus naik dan naik. Untuk apa? Kita mulai ditampi, kita mulai diberikan siap terapi sama Allah, supaya apa? Mulai sadar dan ayo kembali kepada yang benar, kembali kepada kebenaran. Harus ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara, kita berkumpul di tempat ini, kita tidak bisa berkumpul di surga. Saya berharap kita menangkap kebenaran ini, sehingga dalam kita melangkahkan kaki kita, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tidak akan lepaskan kebenaran. Kondisi dunia boleh goncang-ganjing, tetapi kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali kebenaran, tetap kebenaran. Sebab apa? Dunia dengan segalanya akan hancur, tetapi surga dia tetap kekal. Saya pernah katakan, di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah Allah. Masalah itu sementara untuk membentuk kehidupan. Kesukaran itu hanya membentuk kehidupan kita. Selamanya tidak akan pernah kesulitan. Kenapa? Allah sedang menguji apakah iman kita ini tetap kepada Dia. Bila dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita mulai mengkondisikan dengan hidup ini, jangan sampai kita masuk dalam kelompok manusia di akhir zaman. Tetapi baiklah kita menjadi manusia yang benar-benar berpegang kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan berdiri, kita akan berdoa.
Haleluya. Hamba mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pengajaran firman-Mu pada malam hari ini. Banyak hal yang telah Engkau paparkan dalam kehidupan kami. Bila dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengkoreksi, yang mendukung kehidupan kami, kalau masih ada bagian daripada ciri akhir manusia akhir zaman, Bapa ampuni. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh kembali tetap berpegang kepada kebenaran dan melakukan kebenaran dalam kehidupan kami, supaya kami tidak lepas daripada surga-Mu Tuhan. Terima kasih bila dengan pengajaran firman pada malam hari ini membuat kami akan tetap semangat dan kami akan membangun diri kami sendiri Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akan tolong setiap kekasih Tuhan datang pada malam hari ini. Apa yang dibutuhkan yang kami tahu, Engkaulah jawaban atas kehidupannya. Kami tidak lupa doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan tolong untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah, tolong memberkati dengan hikmat akal berkemampuan daripada Tuhan, boleh mengatur bangsa kami dan bangsa kami dilindungi, bangsa kami diberkati Tuhan, sehingga semua berjalan karena Tuhan yang menyertai. Terlebih tim medis dan para dokter, Tuhan proteksi dengan kuasa-Mu dalam memerangi konflik ini. Kami mohon kemurahan Tuhan, bila COVID ini dapat berlalu dalam nama Yesus, dan bangsa kami adalah bangsa-bangsa yang taat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan akan dilakukannya PPKM Mikro, Tuhan tolong memberkati jemaat Tuhan di tempat ini supaya tetap kuat dalam Tuhan, terlebih mengikuti ibadah online dengan serius supaya imannya boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar akan pulang memohon bila penyataan Tuhan dalam kehidupan kami sampai di rumah dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.